Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya asdiqai wa sadiqati, nahnu al-an nadrusu 'anil maddah al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Kaifa nasna'uhuma? Hayya nadrusu ma'an. Al-jumlatul ismiyah. Jika di kelas 7 belajar tentang mubtada khobar atau jumlah ismiyah, jadi di kelas 8 ini kita akan belajar jumlah ismiyah yang memakai fi'il. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, yaitu nama orang, kata benda, atau kata yang diawali dengan al. Nah, sebenarnya isim ini mempunyai banyak tanda atau alamat, tapi di awal ini cukup 3 itu dulu ya. Rumus jumlah ismiyah atau susunan jumlah ismiyah adalah fa'il, fi'il, maf'ul, dan keterangan. Fa'il adalah subjek atau pelaku, fi'il adalah kata kerja, maf'ul itu adalah objek, dan zaraf itu artinya keterangan. Perhatikan contoh berikut ini. Ahmad sedang membaca Al-Quran di masjid. Bagaimanakah cara membuat kalimat ini menjadi jumlah ismiyah? Yang pertama yang harus diingat adalah jumlah ismiyah adalah diawali dengan fa'il atau subjek. Jadi, kita lihat dulu siapakah subjek di situ. Subjek di kalimat tersebut adalah Ahmad. Jadi, ubah Ahmad menjadi bahasa Arab ditulis dengan Ahmadu. Kenapa tidak ditulis dengan Ahmada, Ahmadi, atau Ahmad berbaris sukun? Itu karena syarat menjadi fa'il adalah berbaris dhammah atau marfu'. Apakah masih ingat dengan ini? Jadi, salah satu tanda kalau dia menjadi fa'il adalah berbaris rofa atau dhammah jika fa'ilnya satu orang. Step selanjutnya adalah setelah fa'il adalah fi'il. Dari contoh, Ahmad sedang membaca Al-Quran di masjid. Kata manakah yang menjadi fi'ilnya atau kata kerjanya? Kata kerja atau fi'il adalah kalimat sedang membaca. Karena kata ini mengandung kata sedang, berarti yang dipakai adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja sedang berlangsung atau yang akan datang. Yang terlebih dahulu dilakukan adalah mengubah kata membaca menjadi tasrif fi'il mudhari'. Membaca dalam bahasa Arab itu adalah qara'a yaqra'u. Namun, yang mana di antara dua kata tersebut adalah fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u. Jadi, qara'anya dihilangkan saja karena kita fokus kepada kata yaqra'u. Membuat tasrif ini harus dilihat timbangannya dulu. Kira-kira qara'a yaqra'u itu masuk ke timbangan yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Perhatikan barisnya satu persatu. Jadi, timbangan dari qara'a yaqra'u adalah fa'ala yaf'alu, karena barisnya sama. Selanjutnya, kita masuki tasrif yaf'alu. Nah, tasrif inilah yang akan menjadi rujukan bagi yaqra'u nanti. Yaf'alu akan menjadi yaqra'u. Yaf'alani jadi yaqra'ani. Dan yaf'aluna
Jadi yaqra'una, dan begitu seterusnya sampai naqra'u, yaitu timbangan naf'alu. Nah, inilah yaqra'u dalam fi'il mudhari yang akan kita gunakan nanti dalam membuat kalimat. Nah, skema dia, kamu, mereka, kalian, saya, kami, ini mempermudah antunna untuk menghafal. Nah, ini 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap saja itu 5 jari antunna dari kelingking sampai jempol. Kotak pertama itu jari kelingking, kotak kedua jari manis, kotak ketiga jari tengah, dan kotak keempat jari telunjuk. Kotak kelima itu jempol. Kelingking sampai telunjuk itu punya 3 ruas, sedangkan jempol itu hanya punya 2 ruas. Dan itu sama persis dengan tasrif fi'il mudhari. Kotak pertama sampai kotak keempat itu 3 kotak ke bawah, sedangkan kotak kelima itu cuma 2 kotak ke bawah, yaitu ana dan nahnu, saya dan kami. Kembali ke soal kita tadi, yaitu Ahmad sedang membaca Al-Quran di masjid. Jadi, penggunaan Ahmad sedang membaca, berarti kira-kira di kotak mana Ahmad itu? Perlu diingat, setiap kalimat yang menggunakan nama orang dan bukan dalam percakapan, berarti itu adalah kata ganti yang tepat adalah dia atau mereka. Karena nama orang itu tadi adalah orang yang kita bicarakan. Tinggal dilihat laki-laki atau perempuankah nama tersebut, dan 1 orang, 2 orang, atau 3 orangkah yang ada di kalimat tersebut. Ahmad itu laki-laki dan dia hanya 1 orang. Berarti yang cocok adalah kotak yaqra'u. Kotak tasrif ini sudah Zah bikin sedemikian rupa dengan warna dan skema-skemanya. Warna biru atau abu-abu atas itu untuk penggunaan 1 orang. Yang putih tengah itu untuk 2 orang. Dan yang orange atau warna krem itu adalah untuk yang jamak atau banyak orangnya. Nah, fa'il dan fi'ilnya sudah kita dapat. Sekarang tinggal maf'ulun bih atau objek. Nah, objek di sini adalah sasaran. Jadi kira-kira yang jadi objek dari kalimat Ahmad sedang membaca Al-Quran di masjid adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran dalam bahasa Arab itu sama, yaitu Al-Quran. Cuman Al-Quran di sini dia sebagai objek, dan objek harus nasab atau mansub. Nah, berbaris fathah atau fathatain. Terkecuali Al-Qur'annya jamak atau banyak. Nanti untuk yang jamak akan kita bahas di bab 3. Selanjutnya adalah zaraf atau keterangan. Nah, keterangan ini biasanya gabungan dari huruf jar dan majrur atau huruf jar dan setelahnya. Nah, huruf jar ini sudah ada kita bahas kemarin. Jadi untuk keterangan di masjid itu di adalah fi, sedangkan masjid itu al-masjid. Jadi kesimpulannya, kalimat Ahmad sedang membaca Al-Quran di masjid itu adalah Ahmadu yaqra'ul Qur'ana fil masjidi. Kenapa fil masjidi, Zah? Kenapa berbaris di bawah dalnya? Itu karena setelah huruf jar, katanya harus berbaris bawah akhir. Al-jumlatul fi'liyah.
jumlah fi'liyah, kita hanya memindahkan fi'ilnya pindah ke depan. Jadi kalau tadi Ahmadu yaqra'u al-Qur'ana fil masjid, jadi kalau jumlah fi'liyahnya tinggal yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana fil masjid. Selesai.